Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pernah dengar kalimat ini nggak? Pokoknya, kalau udah kuliah, hidup pasti enak. Atau, kuliah yang tinggi biar gampang cari kerja. Nah, dari kecil, banyak di antara kita mungkin udah dicekokin narasi itu ya. Sekolah yang bener, lulus SMA, lanjut kuliah. Habis itu, katanya hidup auto stabil, dapat kerja bagus, gaji gede, masa depan cerah. Kedengarannya mulia banget kan? Kayak golden ticket gitu buat hidup yang lebih baik. Tapi, pernah nggak sih kalian ngerasa kok realitanya nggak semudah itu ya? Makin kesini, makin banyak loh temen-temen yang ngerasain hal ini. Udah kuliah bertahun-tahun, ngerjain skripsi sampai rambut rontok, wisuda pakai toga bangga. Pas udah lulus dengan gelar sarjana, malah ngerasa kayak ditinggal sendirian di tengah jalan. Dunia kerja kayak nggak butuh mereka. Bingung mau ngapain. Bukan karena mereka males atau nggak punya kemampuan loh. Jujur aja, gua sering ketemu lulusan S1 yang pinter-pinter, aktif organisasi, tapi malah kesulitan banget cari kerja yang sesuai. Ini bukan cuma soal lapangan kerja yang sempit doang, teman-teman. Masalahnya lebih kompleks dari sekadar kurang usaha atau salah jurusan. Ada banyak banget lapisan yang bikin lulusan S1 di Indonesia seolah jadi pengangguran terdidik. Ini tuh kayak ironi ya kan? Orang yang udah berjuang menempur pendidikan tinggi, malah kesulitan sendiri di dunia nyata. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih ini bisa terjadi? Gua udah coba bedah dari berbagai sisi, dari pendidikan sampai struktur ekonomi di negara kita. Yuk, kita kupas satu persatu. Pertama, kita ngomongin sistem pendidikan kita, khususnya di kampus. Banyak yang bilang kurikulumnya tuh kayak kereta api yang udah ketinggalan jauh. Dunia di luar sana berubahnya cepet banget. Ada teknologi baru, profesi baru, skill yang dibutuhkan juga beda. Tapi banyak kampus kita belum bisa ngejar. Kita sering banget fokus ke soal ujian, tugas makalah, hafalan teori. Padahal dunia kerja sekarang butuhnya apa? Kemampuan adaptasi, problem solving, berpikir kritis, komunikasi yang bagus, bisa kerja tim, skill-skill yang justru kadang gak dapat porsi layak di ruang kelas. Mahasiswa sibuk ngejar nilai A, tapi kadang lupa ngejar pemahaman atau gimana sih cara berpikir yang benar. Jadi banyak yang lulus tanpa pernah benar-benar ngerti potensi diri mereka. Gak tahu mereka kuat di mana, bisa ngembangin apa, atau cocoknya kerja di bidang apa. Mereka cuma lulus, titik. Setelah itu bingung mau lanjut kemana. Ibaratnya, kita disiapin buat lari maraton, tapi pas di lapangan, yang dibutuhkan malah sprint atau lompat galah. Bingung kan? Kedua, kita perlu ngomongin soal janji-janji manis tentang lapangan kerja. Pemerintah sering banget muncul dengan target-target yang kedengarannya megah, kayak menciptakan 19 juta lapangan kerja dan semacamnya. Di atas kertas, angkanya kelihatan besar dan meyakinkan. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, lapangan kerja macam apa sih yang dimaksud? Realitanya, yang tumbuh kebanyakan justru jenis pekerjaan dengan kualitas rendah. Upah minimum, gak ada jenjang karir yang jelas, banyak di sektor informal atau kerja kontrak lepas yang gak kasih jaminan apa-apa. Nah, buat lulusan S1, ini jelas bukan solusi kan? Mereka nggak cuma nyari kerja, tapi nyari ruang buat berkembang, nyari tempat yang sesuai sama ilmu yang udah dipelajari bertahun-tahun. Industri besar yang harusnya bisa nyerap banyak tenaga kerja sarjana, juga banyak yang stagnan. Belum ada inovasi serius, belum ada ekspansi besar-besaran yang relevan sama perkembangan zaman. Jadi, janji-janji itu kayak cuma jadi headline doang, tapi di lapangan, para sarjana tetap bingung mau kerja apa. Dan ini nih, yang seringkali nggak disadari, tapi punya peran besar. Gengsi. Banyak lulusan S1 yang punya potensi besar, tapi justru kejebak di sini. Mereka ngerasa, gua sarjana, masa kerja di tempat yang nggak kelihatan pantes? Harus kerja kantoran, ruang ber-AC, pakai kemeja, bawa laptop, pokoknya yang kelihatan profesional dan sesuai ijazah. Makanya, pas ada lowongan yang nggak sesuai jurusan atau pekerjaan yang kelihatannya biasa aja, langsung nggak mau. Ngerasa itu bukan buat mereka.
Padahal, buat banyak orang, justru dari pekerjaan yang kelihatannya kecil itulah mereka bisa mulai belajar dunia kerja yang sebenarnya. Bisa mulai bangun pengalaman, relasi, dan mental buat survive. Gengsi ini juga nggak muncul sendirian loh. Lingkungan ikut nyumbang. Ada tekanan sosial dari keluarga, tetangga, bahkan media sosial. Kita disuruh kelihatan keren, kelihatan sukses, nggak boleh kelihatan turun level. Padahal, di dunia nyata sekarang, karir itu nggak ditentukan dari mana kamu mulai, tapi seberapa cepat kamu bisa bertumbuh dari titik manapun kamu berada. Kalau udah lulus aja masih malu buat belajar dari bawah, ya susah banget buat bisa naik. Jadi masalah lulusan S1 yang nganggur ini bukan soal siapa yang salah, bukan cuma soal mahasiswa, kampus, atau industri, tapi soal sistem yang udah lama mandek dan nggak pernah bener-bener adaptif. Kita udah terlalu lama percaya kalau kuliah cukup buat jadi jaminan hidup, padahal kenyataannya jauh dari itu. Ini kayak lingkaran setan yang terus berulang. Angka pengangguran terdidik makin naik, frustrasi makin banyak, dan generasi yang katanya berpendidikan malah makin gak punya tempat di dunia kerja yang sekarang. Nah, kalau gitu, apa dong yang bisa kita lakukan? Kalau kita mau keluar dari lingkaran ini, semuanya harus mulai berubah. Untuk mahasiswa atau calon mahasiswa, jangan cuma ngejar gelar dan nilai, tapi fokus ke pengembangan diri dan skill. Coba ikut magang, proyek sukarela, atau kursus online yang relevan sama minat dan kebutuhan pasar. Bangun networking dari sekarang. Jangan takut belajar hal baru di luar jurusanmu. Dan yang paling penting, hilangkan gengsi. Apapun pekerjaannya, kalau itu bisa kasih kamu pengalaman dan pembelajaran, sikat aja. Ingat, jam terbang itu penting banget. Untuk kampus atau pendidikan tinggi, penting banget buat mereformasi kurikulum. Libatkan industri dalam penyusunan materi ajar, biar lulusan kita siap pakai. Perbanyak program magang, proyek kolaboratif, dan simulasi dunia kerja. Jangan cuma ceramah doang, ajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata. Dan yang penting, dorong mahasiswa untuk eksplorasi diri, bukan cuma jadi penghafal teori. Untuk pemerintah dan industri, ini PR besar. Pemerintah harus serius ngebahas soal link and match yang konkret antara lulusan dan kebutuhan pasar. Jangan cuma main di angka, tapi juga di kualitas lapangan kerja. Dan untuk industri, yuk lebih progresif, berani investasi di talenta lokal, kasih kesempatan buat para sarjana muda, dan bangun ekosistem yang inovatif biar bisa nyerap lebih banyak tenaga kerja berkualitas. Intinya, pendidikan tinggi itu seharusnya jadi alat buat bantu kita nemuin jalan sendiri. Alat buat belajar berpikir, ngerespon masalah, dan berkembang dalam berbagai situasi. Bukan cuma jadi tujuan akhir yang formalitas. Kalau nggak ada yang dibenerin dari akarnya, generasi selanjutnya cuma akan ngulang pola yang sama. Lulus, bingung, dan nyangkut. Ini bukan cuma masalah individu, tapi masalah kita semua sebagai bangsa. Gimana menurut kalian tentang fenomena ini? Setuju nggak sama pandangan gua? Atau punya sudut pandang lain? Yuk coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gua pengen banget tahu pemikiran kalian. Well, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga obrolan kita kali ini bisa kasih sedikit pencerahan atau setidaknya bikin kita semua mikir bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.